Apa kabar? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjaga dan melindungi kami. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulaikan ibadah Star Kids kami. Tolong Engkau tuntun sertai ibadah Star Kids kami, biarlah bisa berjalan dengan baik dan nama Tuhan puji permuliakan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Tugasku memberi terang, aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku.
Adik-adik, mari siapkan hati, siapkan pikiran kita mau menyembah Tuhan dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. You molded every mountain, you poured out every sea. The world is your creation, and yet you're here with me. Maker of all things, you are a mighty King, and mighty is your love for me. You molded every mountain, you poured out every sea. The world is your creation, and yet you're here with me. Maker of all things, you are a mighty King, and mighty is your love for me. You molded every mountain, you poured out every sea. The world is your creation, and yet you're here with me. Maker of all things, you are a mighty King, and mighty is your love for me. Mighty is your love for me. Mighty is your love for me. Ya, adik-adik, bagaimana dengan puji-pujian tadi? Kak Kesha percaya kita semua pasti diberkati dengan luar biasa. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kalau kami boleh memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar Engkau bersama-sama dengan kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Hari ini Kak Kesha akan bercerita mengenai kisah seorang tokoh dalam Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Siapakah dia? Nanti sama-sama kita akan menyaksikan video yang akan diputar saat ini. Oke? Selamat menyaksikan adik-adik. Saulus adalah orang Farisi, orang yang saleh. Menurut Saulus, siapapun yang percaya kepada Yesus adalah penyebar dusta dan pantas dipenjara, bahkan dihukum mati. Saulus pergi ke Damaskus untuk menangkap para pengikut Yesus. Tiba-tiba, suatu cahaya terang menyelimutinya. Ia tersungkur dan terdengar suara, "Saulus, mengapa engkau begitu kejam kepadaku?" "Siapa engkau, Tuhan?" tanya Saulus. Suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Pergilah ke Damaskus, di sana kau akan mengerti apa yang harus kau lakukan." Kemudian Saulus bangkit, tapi ia menjadi buta. Teman-temannya membawanya ke sebuah rumah di Damaskus. Saulus menunggu 3 hari di sana. Ia tidak makan dan tidak minum.
Sementara itu, Yesus menampakkan diri dalam suatu penglihatan kepada Ananias yang merupakan salah satu pengikut Tuhan di Damaskus. Yesus menyuruhnya mengunjungi Saulus dan mendoakannya agar bisa melihat kembali. Tapi, bukankah Saulus ingin menangkap para pengikutmu, Tuhan? Tanya Ananias dengan gemetaran. Aku tahu, kata Yesus, tapi aku mau memakai Saulus untuk memberitakan tentang aku ke seluruh dunia. Ananias pergi untuk berdoa bagi Saulus. Yesus mengutusku, katanya, agar kau bisa melihat kembali dan dipenuhi Roh Kudus. Kemudian Saulus bisa melihat lagi, lalu ia dibaptis. Yesus mengubah Saulus dari seorang penganiaya para pengikut Yesus menjadi pemimpin gereja yang memberitahu semua tentang Yesus. Maka ia mengubah namanya menjadi Paulus. Ya adik-adik, bagaimana video tadi? Sangat menarik bukan? Tadi kita telah menyaksikan bagaimana kisah Saulus ketika dia dipakai Tuhan dan dia memberi dirinya untuk melayani orang-orang Kristen. Tadi kita telah mengulas semua kisah kehidupan Saulus. Dia merupakan orang yang sangat jahat di mata Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa dia adalah seorang penganiaya murid-murid Kristus. Tetapi adik-adik boleh lihat kan bagaimana ketika Saulus dipakai Tuhan menjadi orang yang dapat menjangkau murid-murid. Bahkan banyak sekali jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh Saulus. Seketika itu juga ketika Saulus memberi diri dibaptis, maka Tuhan memakai dia dengan dahsyat dan dia mengubah namanya menjadi Paulus. Bagaimana dengan kehidupan adik-adik dalam sehari-hari? Kak Kisha tahu kita sebagai manusia mungkin banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan setiap hari mungkin kita menjadi anak-anak yang suka melawan orang tua, menjadi anak-anak yang tidak mengikuti apa perintah Tuhan, suka marah-marah, suka membenci sesama. Tetapi kita bisa lihat kehidupan dari Saulus. Walaupun dalam kehidupannya dia merupakan seorang penganiaya, bahkan dia membunuh banyak sekali orang-orang Kristen. Banyak sekali rumah-rumah yang dibakar, banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh Saulus. Tetapi Tuhan menangkap dia ketika dia dalam perjalanan menuju ke Damsyik. Nah, adik-adik, dari kisah ini Kak Kesha mau kita belajar untuk memiliki tujuan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun kita masih kecil, tetapi di sini kita harus belajar bahwa ketika kita hidup, kita harus memiliki tujuan di hadapan Tuhan. Bukan hanya sekedar makan, bukan hanya sekedar bermain, bukan hanya sekedar menghabiskan hari begitu saja, tetapi kita harus memiliki tujuan. Apa sih tujuan itu? Pasti adik-adik bertanya kan, apa sih Kak Kesha yang dimaksud dengan tujuan? Dalam hidup ini adik-adik, kita harus memiliki yang namanya tujuan agar kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Ketika kita bersekolah contohnya, tujuan kita yaitu apa? Untuk menjadi pintar, untuk naik kelas, untuk menggapai semua cita-cita yang kita inginkan. Nah, seperti itulah yang dimaksud dengan tujuan. Tetapi di sini yang Kak Kesha mau tekankan untuk kita semua yang sementara beribadah secara online,
kita harus memiliki tujuan hidup yang sesuai dengan apa? Dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita memiliki tujuan hidup dengan berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan, maka adik-adik kita akan menjadi seperti Saulus dalam cerita firman Tuhan tadi. Bagaimana Tuhan memakai Saulus yang dulunya dia tidak memiliki tujuan yang benar, tetapi ketika dia memutuskan untuk memiliki tujuan yang benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan memakai dia dengan luar biasa. Oke adik-adik, Kak Kesha percaya sampai di sini kita semua sudah mengerti kan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Bagaimana Tuhan bisa memakai siapa saja. Dia masih muda, dia masih kecil, ataupun dia sudah dewasa, Tuhan bisa memakai setiap pribadi. Asalkan kita memiliki kerinduan dan kita memiliki niat yang benar-benar mau mengikuti Tuhan. Saat ini Kak Kesha akan memberikan ayat hafalan kepada adik-adik. Supaya adik-adik bisa mengingat kembali setiap kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sampai di pemikiran, tetapi kita bisa ucapkan dan praktekkan setiap hari melalui ayat hafalan yang akan Kak Kesha bagikan saat ini. Ya adik-adik, untuk ayat hafalan minggu depan, Kak Kesha ambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-15. Nanti kalau sudah dihafal bisa langsung kirim ke kakak-kakak Star Kids yang ada, oke? Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menjaga dan melindungi kami dari awal, pertengahan, hingga berakhir dengan baik. Bapa, saat ini kami berdoa untuk setiap anak-anak Star Kids dan juga orang tua dan juga kakak-kakak Star Kids. Biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi, Engkau yang proteksi dengan kuasa darah anak domba Allah. Apapun yang kami lakukan, setiap aktivitas, Engkau yang memberkati dan biarlah kami senantiasa bisa menjadi berkat untuk orang-orang sekitar kami. Berkati kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan, ikuti protokol pemerintah, dan jangan lupa untuk tetap cuci tangan dan memakai masker jika mau keluar. Oke, stay safe. God bless you.